Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda segala informasi dan konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Jangan lupa ya, aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Langsung saja kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021. Pada market review kemarin, kami mengatakan bahwa hari ini kemungkinan besar IHSG akan berada di dalam zona hijau, karena kami memprediksi bahwa market Eropa dan market Amerika akan berada di dalam zona hijau tipis. Tetapi apa yang terjadi ternyata sedikit berbeda, di mana market Eropa kompak bergerak di zona merah, sedangkan market Amerika kompak di zona hijau. Bila kita melihat Dow Jones Future saat ini Dow Jones berada dalam posisi positif 174,8 poin atau 0,53% ke 32.953. Jadi Dow Jones dan S&P 500 hari ini kembali mencetak all time high atau titik tertinggi sepanjang masa. Sementara saham-saham teknologi Nasdaq mengalami kenaikan 1,05% atau 139,8 poin ke 13.460. S&P 500 sendiri menguat 0,65% atau 25,6 poin ke 3.969. Dan memang positifnya market Amerika kali ini lebih banyak disebabkan oleh suasana yang positif dari market Amerika mengenai optimisme pembukaan atau reopening dari ekonomi yang telah terpuruk sekian lama oleh fase COVID-19. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa yang memang bergerak tanpa stimulus atau optimisme terlihat memang lemah, tapi melemahnya hanya tipis saja dan hampir senada gitu ya, hampir seragam, di mana FTSE 100 Index London melemah tipis 11,8 poin atau 0,17% ke 6.750. CAC Prancis melemah 0,18% atau 10,6 poin ke 6.036. Dan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,28% atau 40,97 poin ke 14.461. Dan pelemahan dari government bond atau obligasi 10 tahun Amerika yang melemah 1,71% atau 0,028 poin memang menjadi salah satu katalis utama kenaikan Dow Jones kali ini. Kemudian kalau kita lihat dolar indeks tetap menguat tipis 0,154 poin atau 0,1% ke 91,833. Lalu kalau kita melihat kurs rupiah saat ini, rupiah kembali terpuruk melemah 0,12% atau 17,5 poin ke 14.402,50. Melemahnya rupiah ini tentu akan menjadi sentimen negatif bagi IHSG hari ini. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom di New York Stock Exchange tampak melemah 0,21 poin atau 0,87% ke 23,80. Yang kalau di rupiahkan kurang lebih adalah 3.430. Jadi yang kita lihat untuk TLKM NYSE ini adalah harga Telkomnya di Amerika, bukan berapa naik turunnya ya. Kemudian ada EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange. ETF Indonesia ini kumpulan 31 saham yang berbentuk ETF sejenis reksadana yang bisa Anda googling apa saja sahamnya. Ini menarik karena di saat Dow Jones dan kawan-kawan berpesta berada di dalam zona hijau yang cukup tebal, EIDO malah negatif 0,06 poin
atau 0,26% ke 22,98. Ini tentu akan menjadi salah satu penekan IHSG lainnya selain kurs rupiah yang membumbung tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari bursa komoditi bergerak cukup beragam, dengan oil kembali melemah 0,22 poin atau 0,34% ke 65,39. Kemudian gold menguat 0,6% atau 10,3 poin ke 1730,10. Timah melemah 202,5 poin atau 0,79% ke 25.292,5. Dan nikel menguat 197,5 poin atau 1,23% ke 16.200. Lalu kita lihat batu bara Newcastle. Untuk kontrak bulan Maret kembali melaju mengalami kenaikan tipis 0,5 poin atau 0,56% ke 90,50. Sedangkan untuk kontrak bulan April kembali menguat 0,45 poin atau 0,51% ke 88,2. Sedangkan Rotterdam untuk bulan Maret mengalami penguatan juga tipis 0,30 atau 0,45% ke 66,35. Sedangkan untuk bulan April batubara Rotterdam mengalami kenaikan yang lebih tipis lagi 0,15 poin atau 0,23% ke 65,55. Sedangkan CPO juga kembali menguat 7 poin atau 0,17% ke 4.133. Bagaimana dengan market komoditi ini? Kalau kita melihat market komoditi, maka tidak ada satupun yang memberikan sinyal yang spesial untuk kita melakukan trading pendek ya. Dan kita beralih sejenak ke pembukaan market Asia, di mana induk dari market Asia indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang sudah dibuka dengan mengalami penguatan tipis 0,17% atau 58,53 poin ke 29.823. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney menguat 23,8 poin atau 0,38% ke 6.796,80. Sedangkan indeks Kospi Seoul atau indeks dari negara Korea ini menguat tipis 6,46 poin atau 0,21% ke 3.052,17. Dan kalau kita melihat posisi dari Dow Jones Index Future saat ini, Dow Jones Index Future memang berada dalam posisi negatif atau posisi merah 57 poin atau 0,17% ke 32.900. Dan kalau kita melihat dari beberapa faktor, yang pertama tentu saja yang menekan IHSG adalah melemahnya rupiah, melemahnya EIDO, dan juga merahnya Dow Jones Future pagi ini. Sedangkan yang membuat sentimen positif tentu saja adalah market Amerika yang hijau, yang membawa Nikkei menghijau, dan Nikkei menghijau ini membawa market regional Asia dibuka hijau. Tapi kami tetap pada posisi kami kemarin, yaitu IHSG 51% akan berada dalam zona hijau. Tetapi ya memang tipis sekali kemungkinan, ya antara 51% dengan 50% itu tipis sekali, karena memang kita melihat rupiah yang melemah dan EIDO yang melemah akan menjadi tekanan yang cukup signifikan bagi hari ini. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia tanpa mengurangi pengetahuan kita atau kesiapan kita terhadap risiko. Dan sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BestBiz ID. See ya.